Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk sama-sama menyaksikan berita terbaru tentang timnas kita. Bagaimana perkembangan yang terupdate hari ini, kita akan segera sama-sama membahas cuplikan videonya satu persatu. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's enter the video and let's do this. Yang pertama, Indonesia versus referee. Indonesia versus wasit katanya ya. Ini dari awal, dari pertandingan melawan Qatar. Ya. Itu benar-benar kasihan lihat bagaimana para pemain kita, sekalipun kapasitas atau skillnya di-upgrade, tapi kalau melawan wasit gimana? Ya, melawan hakim lapangan gimana ceritanya? Pasti kalah, teman-teman. Kalian lihat, pantaskah ini? Ini pantaskah diberikan kartu merah? Nah, nggak kesentuh loh memang. Nah, ini ketika Witan diganjar. No red card. Dari belakang loh, itu keras itu, Pak. Mau kasih kartu merah nggak jadi. Ambil kartu lain. Nah, aduh. Astaga kayak teman-teman ya. Memang sejak awal udah kelihatan bau-bau untuk menjatuhkan Indonesia. Makanya kita patut bersyukur Indonesia bisa menempati peringkat keempat sekalipun mengalami situasi-situasi yang merugikan seperti ini ya. Indonesia mampu sebenarnya untuk berjuang dalam tekanan wasit. Next teman-teman. Tunggu. Lagi. Viral seorang pria melalui sosial medianya kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia tadi malam. Ditunggu kabar selanjutnya. Coba kita lihat ya. Indonesia kalah lagi. Mati kau. Kubur aja mimpimu. Kau aja. Gak bisa masuk Paris. Kubur lagi mimpimu Indonesia. Bolak-balik kalah, pening. Kasian kali kau. Nah, viralkan teman-teman. Ini salah satu tampang netizen yang harus diulti. Ya. Screenshot mukanya teman-teman, bantu viralkan supaya bisa menjadi pembelajaran, ya. Ini benar-benar menjatuhkan mental para pemain sudah berjuang habis-habisan. Kubur saja mimpimu, mati kau. Kau aja duluan ya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia? Hal apa ya? Makanya ada salah satu netizen yang memberikan komentar, minta maaf sendiri atau mau dijemput Ultras Garuda, Bang. Netizen Indonesia tahu kan apa yang harus kita lakukan. Kalau dengar cara bacotnya kayak orang Aceh bin 7 enggak nih? Lah emang ada yang salah. Oke teman-teman ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita tidak mampu untuk bersyukur dan malahan menghina, menjatuhkan mental, merendah-rendahkan timnas kita yang padahal mereka sudah berjuang mati-matian untuk harkat martabat Indonesia. Tapi orang yang nggak tahu sudah buat apa untuk Indonesia ini malah mengatakan hal-hal seperti ini. Bantu viralkan teman-teman supaya klarifikasi minta maaf ditunggu secepatnya ya. Aduh. Indonesia bisa lolos Piala Asia 2027 lebih cepat. Kok bisa? Setelah berakhirnya Piala Asia 2023 Qatar, Indonesia bisa segera memastikan partisipasinya untuk lolos ke Piala Asia 2027 tanpa harus melewati jalur kualifikasi. Dengan syarat, Indonesia harus mampu lolos dari fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Vietnam pada 21 Maret di Indonesia dan 26 Maret di Vietnam. Dilanjutkan pada bulan Juni, Indonesia akan menjamu Irak dan juga Filipina di Indonesia. Apabila Indonesia mampu meraih minimal 3 kali kemenangan dan 1 hasil imbang, akan membuat Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Mampukah timnas Indonesia lolos lebih cepat ke Piala Asia 2027? Vivomania? Optimis yuk.
Wow, ini teman-teman ya diposting di AFC Hub official ya, di mana mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand adalah rising star that gave his all to his team. Nah, Marcelino Ferdinand. Calon bintang teman-teman ya. Walaupun timnas Indonesia bisa saja lolos tanpa perlu sampai ke putaran kelima atau bahkan playoff antar benua. Lolos ke putaran ketiga ini kuncinya. Seandainya Indonesia lolos ke putaran ketiga, peluang untuk ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti, 2 tim teratas akan otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan menuju ke putaran keempat. Timnas Indonesia bisalah menjadi runner-up di putaran ketiga nanti. Kalaupun tidak bisa, Indonesia masih berpeluang ke putaran keempat. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga, Indonesia juga punya keuntungan lainnya. Tapi itu baru akan terwujud andai Indonesia lolos ke putaran ketiga. Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, tim yang lolos dari putaran kedua otomatis akan tampil di Piala Asia edisi berikutnya. Jadi, apabila lolos dari putaran kedua, timnas Indonesia tidak perlu repot-repot mengikuti kualifikasi Piala Asia. Kapan lagi Indonesia bisa lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi? Ya kan? Yes. Akan ada 2 tim yang diizinkan lanjut ke putaran ketiga. Namun untuk mewujudkannya minimal finish di peringkat kedua. Dari fase ini akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos ke putaran ketiga sekaligus ke Piala Asia. Ya, ini deg-degan juga teman-teman ya. Ayo bisa yuk. Teman-teman, ayo. Pasti bisa, optimis yuk. Dewa enggak. Sedih ya teman-teman lihat mereka ya. Guys, come on, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kalian bisa melihat betapa lelah, kecewa, sedih mereka. Akan tetapi dari semua perjuangan mereka itu ada orang-orang yang seperti tadi yang malah menginjak-injak timnas kita dengan perkataan-perkataan biadab dan kotornya itu. Kalian lihat betapa sedih mereka. Bukan keinginan mereka untuk kalah, bukan keinginan mereka untuk tidak bisa mendapatkan masuk ke dalam Olimpiade, bukan. Mereka berjuang habis-habisan, tapi berkata lain, wasit berkata lain. Ya, betapa sedihnya teman-teman kita ya. Udah nggak apa-apa. Ayo fokus lagi, fokus. Piala Dunia yuk kita. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita harus menghindari sebisa mungkin untuk hate speech dan apalagi ada hal-hal yang mengandung sara. Ya, jangan sampai. Kita harus menjadi supporter sepak bola yang positif. Jangan sampai kita mempermalukan Indonesia dengan sikap kita yang tidak dewasa. Kita harus benar-benar menunjukkan sikap positif, sikap dewasa kita. Ya, jangan biarkan segelintir orang-orang yang memang gak beradab itu hanya mempermalukan Indonesia di mata dunia dengan sikap mereka yang seperti mau sara, menghina, menghujat, dan sebagainya. Oke ya teman-teman ya, kita harus tetap mendukung dengan cara yang positif, jangan cara yang negatif. Ya, menang kita bersuka cita bersama-sama, kalah kita sedih sama-sama, kita saling support sama-sama. Jangan hanya mau menangnya kemudian kalah, hujat dan caci maki. Nah, itu adalah hal yang salah. Saya pamit dulu teman-teman semua ya. Tulis saran dan rekomendasi kalian di kolom komentar. Kalian bebas untuk saling diskusi di sana, kritik juga bisa. Dan saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.